Pemirsa, untuk membahas lebih dalam terkait sejumlah kepala daerah yang terjaring KPK, kami telah terhubung dengan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Selamat malam, Bang Boy. Malam, Davi dan seluruh pemirsa. Bang Boy, kabar terbaru ini yang juga jadi sorotan yang kita bahas terkait sejumlah kepala daerah yang terjaring OTT KPK. Tanggapan Anda seperti apa? Ini ada 2 daerah kepala daerahnya dijaring oleh KPK. Ya, kalau KPK itu mau rajin tiap hari bisa nangkep orang loh, Davi, karena memang isunya itu ada 2 gitu. Yang pertama terkait apa yang dikorupsi dan apa penyebabnya. Penyebabnya biaya politik tinggi. Jadi harus segera kembali modal. Bahkan ada beberapa kepala daerah seperti Ponorogo kemarin itu yang ditangkap itu kan sudah periode kedua. Ternyata itu sebagian besar untuk membayar hutang, biaya kampanye gitu. Nah, padahal itu sudah periode 2 loh. Apalagi periode pertama, kira-kira kan lebih banyak lagi yang hutang yang belum harus dibayar gitu. Periode kedua aja masih punya hutang yang harus dibayar dan masih harus nyari sana sini. Itu yang pertama penyebabnya. Yang kedua prakteknya gitu. Ya dicari aja 3 komponen itu. Pertama izin, jadi perizinan itu, nah IMB lah paling kecil sampai paling tinggi izin tambang gitu. Ya seperti Konawe Utara yang sekarang ditangani Kejaksaan Agung itu kan ya berkaitan dengan izin. Kepala daerah selalu terbentur pada godaan di situ. Kedua, otomatis fee proyek, pengaturan proyek itu ya kayak di Sumatera Utara meskipun belum melibatkan kepala daerah, tapi misalnya itu ada beberapa kepala daerah juga fee proyek. Yang ketiga adalah promosi atau mutasi atau setoran atau upeti dari pejabat yang diangkat maupun yang ingin bertahan. Ponorogo kan juga begitu gitu kemarin dari OTT itu begitu. Nah, kalau Madiun bisa jadi juga ada beberapa kasus yang Kota Madiun yang ini tadi juga dari 3 itu aja nggak akan jauh dari mana-mana. Pati juga bisa jadi kalau itu terkait camat ya bisa aja itu berkaitan dengan upeti jabatan gitu. Jadi KPK kalau rajin mau OTT kepala daerah rasanya akan ada terus itu. Juga DPRD yang melakukan bansos fiktif, hibah fiktif, terus juga perjalanan dinas fiktif itu. Ya hampir semua akan bisa kena gitu. Karena memang biaya politik kita tinggi dan rakyat juga masih tergoda untuk memilih dengan siapa yang ngasih duit banyak. Sehingga ya mereka berlomba-lomba untuk membeli suara rakyat agar terpilih. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada beberapa partai yang mematok gitu. Kalau rekomendasinya diberikan kepada calon itu harganya berapa gitu. Kadang-kadang dulu pernah ketua partai aja tetap harus setor gitu kepada partai induknya gitu. Jadi ini yang menurut saya memang sepanjang ini belum ada substansi penyelesaiannya juga akan selalu dapat masalah seperti ini. Dan sebenarnya kita rugi. Pemberantasan korupsi kita itu kan sebenarnya harusnya lebih fokus pencegahan. Jangan sampai ada duit keluar atau duit masuk yang bocor atau tiris atau perdagangan pengaruh misalnya. Gitu. Jadi sehingga kemudian selain tadi yang tidak boleh bocor tadi yang masuk keluar ada kepastian, ada keterbukaan. Misalnya izin, misalnya mutasi, misalnya promosi. Sepanjang itu ada kepastian urutannya, terus kemudian keterbukaan ya orang tidak akan membeli izin, tidak membeli promosi gitu. Apalagi ngatur proyek itu otomatis juga akan semakin terkurangi. Nah, tugas berkali-kali saya menyatakan itu pemberantasan korupsi itu belum berimbang. Penindakan yang tidak berefek, sisi lain pencegahan tidak ada. Gitu. Dari sisi menjaga uang itu terlindungi dan levelnya itu misalnya kita melindungi itu dalam bentuk mencegah tiris dan rembes sebagaimana negara-negara maju. Nah kita levelnya masih mencegah bocor aja kadang-kadang belepotan gitu. Kayak proyek BTS Kominfo 10 triliun anggaran bocornya berapa, korupsinya berapa? 8 triliun. Itu kan 80%, Davi. Maka itu bukan bocor lagi tapi jebol. Itu yang masih belum bisa kita lakukan upaya apa-apa gitu, Davi, masih. Oke, Bang Boy, kalau tadi kan Anda sebut ada soal perizinan, kemudian fee proyek dan juga setoran upeti lah istilahnya begitu. Kalau dalam kasus Bupati Pati sendiri ini kan juga kontroversial nih, sebelumnya menaikkan pajak, kemudian juga sempat disebut terlibat dalam proyek pembangunan rel kereta api. Analisa Anda seperti apa ini? Ya, saya jujur, Davi, saya pernah kenal
Bupati ini zaman di WNS masih aktivis gitu ya, punya gambaran idealisme. Tapi belakangan ya saya belum terlalu firm sih sebenarnya apa yang terjadi. Tapi bahwa godaan itu nampaknya ini apa sesuatu yang ketika DPR juga bermasalah, yang potensi dipanggil beberapa kali, terus kemudian yang pansus DPRD terkait dengan pajak yang naik gila-gilaan gitu. Terus sekarang, nah kalau sekarang ini ketangkep OTT, menurut saya keterlaluan betul itu. Kan dirinya mestinya sadar, kan sedang dipantau KPK terkait dengan proyek jalan kereta api, dipanggil beberapa kali. Kalau itu masih melakukan 3 klaster tadi, entah upeti kaitannya dengan promosi mutasi atau uang proyek atau uang izin-izin, ya sungguh keterlaluan begitu loh. Tergodanya ini kan bukan level tergoda, menurut saya malah minta digoda gitu. Jadi sudah saya terus terang aja saya tidak bisa berkata apa-apa ketika yang bersangkutan ini tanda kutip kan sedang dipantau KPK. Kok tidak, ya mungkin bisa jadi nganggapnya malah merasa aman, toh kemarin juga aman tidak jadi dimakzulkan, urusan kereta api juga merasa tidak tersentuh, apakah merasa sakti terus kemudian malah diduga melakukan korupsi. Ini yang kita tunggu proses berikutnya gitu. Tapi saya rasanya ya memang kalau boleh menyatakan itu kecewa itu ya keterlaluan kalau ini memang melakukan dugaan korupsi entah dari 3 tadi begitu dan sampai kena OTT KPK, sudah dipantau, sudah masuk radar, sudah dipanggil beberapa kali, itu mestinya kan mohon maaf kalau toh orang yang pintar kan waspada. Paling tidak puasa dulu lah, kalau mau korupsi ya nanti-nanti lah misalnya. Meskipun aku tidak ngajari nanti-nanti ya tetap nggak boleh kan gitu. Oke, sambil kita tunggu ya perkembangan kasusnya, karena KPK punya waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang di OTT. Terima kasih Bang Boy atas waktunya sudah bergabung sama kami. Selamat malam Bang Boy, sehat selalu. Ya. Pemirsa, KPK menangkap Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan di Pati, Jawa Tengah. Bupati Sudewo ditangkap di Pati, Jawa Tengah dalam OTT KPK. Menurut KPK, Sudewo telah diperiksa secara intensif di Polres Kudus. Hingga saat ini, KPK belum memberikan keterangan secara detail terkait penangkapan terhadap Bupati Sudewo, termasuk konstruksi perkara yang menjerat Sudewo. Sebelumnya, Bupati Sudewo didemo oleh ribuan warganya sendiri akibat menaikkan pajak hingga 250%. Mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya sebagai bupati. Sudewo juga pernah diperiksa oleh KPK dalam kasus dugaan proyek pembangunan jalur kereta api.